Yang pertama, untuk memulai halaman HTML, kita bisa untuk membuat pertama kali ya, bisa menggunakan beberapa editor teks ya. Di antaranya adalah Notepad, ya. Bisa juga Notepad Plus, bisa menggunakan Macromedia, Dreamweaver, ya. Bisa juga menggunakan Sublime Text. Ya. Jadi sebenarnya banyak teks editor yang bisa kita pakai untuk membuat halaman web. Teks editor contohnya seperti ini. Ya. Teks editor, sini kita bisa membuat meletakkan perintah-perintah HTML di sini. Ya. Atau juga dengan Notepad, ya, yang paling sederhana adalah dengan Notepad. Bawaannya window. Di sini Notepad ya, biasanya diletakkan di aksesoris. Ini Notepad ya, bisa kita buat di sini. Ya. Sekarang kita coba menggunakan Notepad. Ya. Untuk menggunakan Notepad juga kita simpan, kita kasih buat dulu, kita beri nama dulu ya. Sini kita beri nama, misalkan filenya kita kasih nama latihan HTML. Ya. Lalu kita pilih di sini all file, ya, all file. Ya. Jadi untuk menyimpannya kita kasih nama, ya. Lalu dengan ekstensi HTML, kemudian disimpan dengan pilihan all file. Maksudnya apa? Supaya dia tidak dianggap sebagai teks. Jadi nanti file ini dianggap sebagai file HTML karena berekstensi HTML. Ya, kita simpan, ya. Simpan. Nah, di sini kita coba mulai ya, HTML, head, title. Kita buat kasih nama misalkan membuat halaman web. Title. Kemudian di bagian di bawah head ya, head penutup kita letakkan konten ya, biasanya diletakkan di tag body. Jadi tag body, di dalam tag body untuk mengisi atau meletakkan isi daripada konten yang kita buat. Ya. Misalkan kita tuliskan hello world. Ya. Hello world. Lalu kita simpan kembali. Ya. Sekarang kita coba buka filenya. Tadi kita lihat di sini disimpan di bagian dokumen. Ya. Kita coba jalankan di bagian dokumen. Filenya tadi namanya latihan HTML. Kita klik kanan, kita jalankan menggunakan browser misalkan Google Chrome. Kita jalankan. Ya, ini contohnya. Ya. Hasilnya adalah menampilkan kata hello world. Itu contoh daripada halaman HTML yang paling sederhana ya, menggunakan editor teks Notepad. Sebenarnya banyak editor teks yang bisa kita gunakan. Untuk yang Notepad ini kelemahannya adalah kita harus mengetik sendiri semua perintah yang akan kita buat ya. Jadi tidak praktis ya, kurang praktis. Nah, untuk biasanya programmer tidak pernah memakai Notepad ini ya. Biasanya yang dipakai adalah Sublime Text atau editor-editor lain yang lebih bagus dan dengan fasilitas yang lebih lengkap ya. Contoh yang ini adalah editor teks yang menggunakan Sublime Text. Sekarang kita akan coba memulai bagaimana membuat halaman web. Kita menggunakan salah satu software yaitu Sublime
Sublime Text. Nah, di sini kita lihat ya, langkah pertama untuk membuat halaman web di Sublime, kita harus menyimpan dulu atau memberi nama dulu ya, file yang akan kita buat. Misalkan file yang kita akan buat, kita kasih nama index.html ya, HTML adalah ekstensinya, lalu kita simpan. Nah, perhatikan di sini setelah kita simpan tertulis HTML. Ini menunjukkan bahwa bidang ini sudah bisa diisi atau sudah bisa diberi tag-tag HTML. Walaupun tadi sebenarnya tanpa kita simpan juga bisa, cuma kalau kita simpan dulu nama filenya, nanti dia akan muncul teks-teks itu secara otomatis. Kita lihat di sini HTML ya. Lalu kita tutup ya, dengan tag penutup. Kita isi dengan tag yang lain, yaitu head ya. Jadi di dalam head, di dalam HTML ada tag head. Nah, di dalam tag head kita juga perlu menuliskan tag title. Sekarang kita coba memberi judul filenya ya. Misalkan membuat halaman web. Ini bagian title ya. Lalu kita isi kontennya ya. Kontennya kita letakkan di bagian body. Kita tutup juga biar tidak lupa ya. Nah, lalu di sini kita lihat, kita isi dengan judul daripada konten kita, misalkan bukan judul, kopnya ya, kopnya. Selamat datang di sekolah kami. Di sini lalu kita isi dengan konten dengan paragraf ya. Paragraf sebagai contoh saja, kita bisa menuliskan kata lorem ya. Lalu kita tutup paragrafnya. Nah, ini kita sudah membuat satu halaman web yang sederhana ya. Di sini struktur dasar dari HTML tersusun dengan tag HTML, tag head, tag title, lalu tag body. Jadi tag-tag ini adalah tag penyusun dasar dari file HTML. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Kita jalankan melalui browser, open in browser dan menggunakan klik kanan. Kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya belum muncul. Kita lihat lagi apa yang salah. Nah, di sini kita lihat ya. Ini masih berbentuk lingkaran. Nah, kalau ini masih berbentuk lingkaran, berarti file ini belum disimpan. Karena kita simpan, ini sekarang menjadi silang. Sekarang kita lihat lagi melalui browser. Nah, file kita sudah muncul ya, hasil tampilan yang barusan kita ketik melalui tag dasar HTML. Ya. Langkah lainnya untuk membuat halaman web, kita bisa coba dengan cara yang lebih praktis ya. Di sini kita lihat ya. Kita coba kasih nama file yang kita akan buat. Namanya misalkan latihan HTML. Lihat di sini. Coba kita tuliskan kata HTML ya. Lalu kita tekan tombol Ctrl dan spacebar secara bersamaan. Ya. Perhatikan muncul tag dasar dari HTML. Nah, di sini berarti langkah yang tadi bisa lebih cepat ya. Langkah yang
Kalau tadi kita menuliskan satu persatu, sekarang tag dasarnya sudah tersusun dengan rapi, tinggal kita isi. Kita coba lagi hasilnya isi, membuat halaman web ya. Lalu di kontennya di bagian body kita isi paragraf juga. Misalkan selamat datang di sekolah kami. Lalu paragraf kita isikan paragraf ya. Nah, di sini ada tambahan, kita coba ketik kata olorem ya. Lalu seperti tadi kita pencet tombol Ctrl dan Shift secara bersamaan. Tombol spacebar ya. Spacebar secara bersamaan ya. Nah, di sini bisa dilihat muncul tulisan lorem ipsum. Nah, tulisan ini biasa dipakai untuk mengisi konten berupa teks ya dalam halaman web yang kita bangun. Jadi sebelum diisi dengan teks yang sebenarnya, isi dengan tulisan lorem ipsum seperti ini. Ini biasanya dipakai oleh programmer untuk meletakkan, untuk membuat atau mengisi konten dari website yang masih kosong. Sudah disediakan, ya tinggal kita gunakan ya. Jadi inilah cara menggunakan Sublime Text ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya Sublime Text ini bukan hanya untuk membuat halaman web ya. Ini kalau kita letak dia beberapa bahasa pemrograman bisa kita buat menggunakan Sublime Text ini ya. Jadi ada bahasa C, C++ ya, PHP, ASP, jadi hampir banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kita buat di sana. Ya itu kurang lebih bagaimana kita memulai halaman HTML ya. Sekarang kita lihat tampilannya ya. Kita simpan dulu. Kita dengan tombol Ctrl S. Lalu kita klik kanan, jalankan di browser. Hasilnya akan sama dengan yang tadi ya. Sekarang kita akan mulai menggunakan format teks pada halaman HTML ya. Kita akan mencoba. Kita buat file baru. Kita kasih nama latihan 2 HTML. Kita simpan ya. HTML. Kita ketik dulu ya, menggunakan format teks. Nah, di sini sebenarnya untuk mengatur teks pada halaman web ya, itu banyak sekali tag-tag yang bisa kita gunakan. Jadi formatnya untuk mengatur tata letak atau mengatur susunan kalimat atau daftar sehingga menjadi halaman yang rapi ya. Seperti halnya kita mengetik pada Microsoft Word ya. Sebagai contoh misalkan tadi kita sudah mencoba ya menggunakan format untuk menentukan header ya. Ini adalah salah satu format teks. Kita misalkan ini kita kasih nama judul halaman ya, kita tutup H1. Ini kalau kita copy ya, kita coba copy, kita lihat efeknya. Ini kita atur 2, ini menjadi 2 ya. Ini 3, 4, 5, 6,
lalu kita simpan, kita coba jalankan bagaimana hasilnya. Ya. Nah, ternyata dengan menggunakan tag head H1, H2 dan itu menghasilkan besar huruf yang berbeda-beda. Ya. Jadi ini penggunaan untuk mengatur header. Ya. Fungsi daripada tag header adalah untuk mengatur, untuk memberi judul halaman, ya, judul halaman. Kemudian kita juga bisa coba lagi tag yang lain. Ya. Kita misalkan kemarin kita sebelumnya kita menggunakan tag paragraf, ya. Kalau kita tuliskan lorem ipsum, lalu kita tutup, ya. Ini salah satu tag untuk membuat paragraf. Beberapa huruf coba kita lihat menggunakan tag P, tag bold, ya. Kita tutup misalkan sampai sini, ya. Lalu di kata yang lain kita menggunakan tag U, ya. Sampai sini kita tutup, ya. Di kata yang lain kita coba menggunakan tag I, ya. Kita tutup, kita lihat hasilnya, ya. Ya, ternyata menggunakan tag yang tadi untuk menebalkan huruf, ya. Lalu untuk membuat garis bawah dan menjadikan garis huruf miring, ya. Jadi hampir sama dengan ketika kita menggunakan atau mengetik pada halaman Microsoft Word, ada tombol bold, italic, ya, sama underline. Jadi sebenarnya di HTML ini sebenarnya kita menggunakan tag-tag yang tanda-tanda, ya, atau markah, ya, untuk mengatur format halaman. Sekarang kita coba lagi menggunakan format yang lain, ya. Kita ulang lagi. Misalkan kita menggunakan tag small, ya. Hasilnya bagaimana? Kita lihat, misalkan di sini. Lalu di tempat yang lain kita menggunakan tag big, ya. Atau tag, kita lihat di sini, tag strong, coba di sini kita simpan, kita lihat hasilnya. Ternyata dia memiliki menghasilkan, ada yang menjadi besar hurufnya, ya. Ada yang menjadi lebih kecil, ada yang menebalkan hurufnya, Nah, salah satu format yang lain, ya, yaitu format untuk mengatur atau membuat sebuah daftar. Kita lihat di sini contohnya. Kita kasih judul dulu. Misalkan daftar buah-buahan. Ya. Nah, yang pertama kita menggunakan format dari UL, ya. UL under list, ya. Kita kasih format LI.
Nah, di sini kita kasih jeruk misalkan ya, lalu ditutup. Lalu yang kedua misalkan mangga, yang ketiga misalkan pisang ya, ini contoh aja ya. Lalu kita tutup di tag UL nya ya. Lalu kita menggunakan juga format, mencoba juga format menggunakan format OL ya. Kita lihat hasil nanti bagaimana hasilnya. Nah, lalu ditutup dengan OL ya, seperti tadi. Listnya atau daftarnya kita kopikan saja di sini ya. Ya, seperti ini, sama dengan yang di atas. Perhatikan ada yang UL ya, ada OL ordered list ya, kalau ini underline list ya. Ya, kita jalankan coba ya. Simpan dulu. Ya, itu kurang lebih hasilnya. Jadi kita bisa membuat daftar menggunakan tag yang seperti ini ya.